Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang salat sunnah, yaitu kita sampai kepada salatul duha, salat duha. Ad-duha menurut para ulama adalah, maksudnya waktu duha adalah ma baina irtifa'i syamsi ila zawaliha, antara tingginya matahari mulai terbit dan meninggi sampai tergelincirnya, itu waktu duha. Nah, karena itu ketika ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat duha, atau ada sebagian mengatakan sholat menunggu subuh, sholat syuruk. Ketika seseorang sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempatnya, berzikir, membaca Al-Quran, dan mendengar pengajian juga sampai terbitnya matahari, sampai jam 6 lebih, jam setengah 7 itu sudah terbit matahari, insya Allah. Itu kemudian menunggu sampai 15 menit kira-kira, maka itulah sudah waktu duha. Sudah waktu duha, maka dia dibolehkan untuk melakukan sholat. Pertanyaannya adalah, apakah ini sholat duha atau sholat syuruk? Kalau dikatakan sholat syuruk adalah sholat terbitnya matahari, ini tidak tepat. Tapi kalau sholat duha itu masih masuk dalam kategori sholat duha karena dilakukan ketika matahari mulai tinggi. Adapun hadis yang menyebutkan tentang sholat duha atau sholat syuruk, sebagaimana sholat syuruk ini adalah bahasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berzikir setelah sholat subuh tidak pindah dari tempatnya sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan dapat pahala umroh secara sempurna, sampai diulangi 3 kali sampai dia mendapatkan pahala umroh. Bagi yang bisa umroh, alhamdulillah dilaksanakan umroh. Tapi bagi yang belum bisa umroh karena waktu, karena keterbatasan dana dan seterusnya, maka cukup dia melakukan sholat, namanya sholat syuruk itu, atau sholat duha, tapi dengan menunggu habis sholat subuh sampai terbitnya dan tingginya matahari. Itu sudah sama pahalanya, insyaallah. Adapun sholat duha yang sesungguhnya adalah tanpa syarat, dia harus menunggu sholat subuh dan menunggu sampai terbitnya matahari. Berarti ini memang ada 2 hal yang agak berbeda, tapi waktunya sama, maka bisa dimasukkan dalam kategori sholat duha atau sholat syuruk. Adapun sholat duha itu sendiri, itu ada beberapa hadis yang menyebutkan selain hadis di atas. Pertama, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqah. Seseorang
ketika bangun pagi, ya, maka setiap ruas daripada tubuhnya, maksudnya sulami ini adalah tulang-tulang yang yang terdapat dalam tangan jari jemari ini namanya sulami atau ruas-ruas. Itu pada asalnya seperti itu, tulang-tulang. Jadi ini kan ada bisa digerak-gerakkan ini. Nah ini 1, 2, 3, ada 3 ruas. Jadi pertemuan antara satu tulang dengan tulang yang lain dan bisa dibengkokkan. Ya. Jadi setiap dari tubuh kita itu ada beberapa ruas, ya, tulang seperti ini. Fakullu tasbihatin shadaqah, maka setiap satu tasbih itu sedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu bisa dengan uang dan bisa dengan selain uang. Maka nanti ada perbedaan antara zakat, sedekah dengan infak. Zakat itu sering dipakai untuk ya nafkah, untuk infak wajib 2,5% dari harta seluruhnya. Ya, ada zakat mal, ada zakat ternak, ada zakat pertanian dan seterusnya. Adapun istilah kedua ada istilah infak. Infak itu artinya, kalau zakat tadi artinya mensucikan dan berkembang, maka infak itu artinya memakai dan menghabiskan. Maka orang infak itu berarti memakai uangnya di jalan Allah. Tapi infak ini dipakai untuk juga biaya atau uang yang dibelanjakan untuk keluarga, kemudian berubah menjadi infak, nafkah, akhirnya ya. Di bahasa Indonesia namanya nafkah wajib, karena dipakai untuk keperluan keluarganya, infak. Kemudian yang ketiga adalah shadaqah, dari kalimat shadaqah, yaitu jujur. Shadaqah jujur. Sidqun, siddiqun, shadaqatun jujur. Oleh karena itu shadaqah merupakan shadaqatun burhan. Shadaqah itu bukti daripada keimanan seseorang. Jadi ini sedekah, infak dan zakat. Ini masing-masing kalau dilihat dari maknanya berbeda, tetapi menurut istilah sama. Al-Quran kadang menggunakan sedekah untuk zakat, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada 8 golongan, termasuk dalamnya fakir dan miskin. Jadi menggunakan sedekah untuk menunjukkan zakat wajib. Infak juga kadang dipakai untuk zakat, seperti wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, menginfakkan harta yang kami berikan kepada mereka, maksudnya zakat wajib. Sehingga sedekah sama infak ini kadang dipakai untuk yang sunnah, kadang dipakai untuk yang wajib. Ya. Kemudian sedekah ini ya, biasanya materi dan non materi, sebagaimana di dalam hadis ini, fakullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih itu juga dinamakan sedekah. Ya, jadi bagi yang tidak bisa infak dengan uang, maka infaknya dengan tasbih. Ya. Kemudian diteruskan wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid, kalau tasbih subhanallah, kalau tahmid alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah juga. Ya. Maka sedekah ini dipakai untuk macam-macam. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, kita menyuruh yang baik itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, dan
melarang yang mungkar itu juga sedekah. Jadi sedekah semuanya. Jadi setiap perbuatan kita yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW disebut dengan sedekah. Wa yujzi'u min dzalika ataini yarka'uha minadh-duha. Semuanya itu tasbih, takbir, tahmid, tahlil ya, itu semuanya bisa terwakili dengan sholat 2 rakaat pada waktu duha. Ini maksudnya untuk menunjukkan fadilah sholat duha itu. Jadi semua yang tadi disebutkan tadi itu terwakili dengan sholat 2 rakaat pada waktu duha. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain ya, termasuk sedekah adalah apa? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Memberikan nafkah batin kepada istrinya itu termasuk sedekah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang memberikan nafkah batin kepada istrinya dia itu sedekah, di dalamnya dapat pahala? Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah kalau dia melampiaskan syahwatnya kepada yang haram dapat dosa? Ya, makanya kalau dia melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, maka dia dapat pahala. Jadi hampir seluruh kegiatan kita ini itu dihitung dengan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, ini tidak ada agama sesempurna agama Islam ini. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani sittuna wa thalathumiyah mifsal. Bahwasanya di dalam diri manusia itu ada 360 ya ruas ya, yang tadi apa namanya pertemuan sendi ya, sendi pertemuan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Ada 360. Kok tahu ya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang oleh para dokter ya, ahli anatomi dibuka begitu dan diteliti, memang ada 360 sendi ya. Alaihi ayyatasaddaqa an kulli mifsalin minha sadaqah. Jadi setiap sedekah itu bisa mewakili setiap sendi-sendi ini. Artinya setiap sendi ini bisa dipakai untuk sedekah. Qalu faman alladhi yutiku ya Rasulullah, siapa yang bisa menginfakkan setiap sendi ini dengan satu sedekah? Qala an-nukhamatu fil masjid yadfanuha. Kemudian Rasulullah menjawab, ada bekas ludah. Orang yang meludah di masjid, waktu itu masjid itu terbuat dari lantainya adalah tanah. Maka ketika orang meludah di masjid kemudian ditutup dengan tanah ya, maka itu dianggap sedekah. Itu sudah mewakili seluruh sedekah seluruh 360 ruas atau sendi itu ya. Awis syai' yunahhi anit tariq, atau batu yang disingkirkan dari tengah jalan, nah, itu termasuk sedekah juga. Fa'ilam yakdir, jika tidak mampu jadi memendam atau menutupi ludah yang ada di masjid ataupun menyingkirkan batu yang di jalan, maka fara'atan duha tujzi'u an dzalik, maka bisa diwakili dengan sholat duha 2 rakaat. Subhanallah, ini hadisnya sahih dan semuanya menunjukkan tentang keutamaan sholat duha ya. Hadis yang ketiga, An Zaid ibn Arqam qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ya, menuju Quba atau menuju masyarakat sekitar Quba. Quba ini bagi bapak-bapak yang pernah ke Madinah, itu daerah selatan Madinah. Dalam masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ketika hijrah dari Mekah ya.
Dan Kuba ini masih sering dikunjungi Rasulullah SAW. Sekarang masjid ini bagus ya. Beliau sering ke masjid itu. Wa hum yusalluna duha. Ya. Ketika beliau pergi ke Kuba itu, ternyata penduduk Kuba itu pada sholat duha di masjid itu. Faqala salatul awwabina hina tarmidul fisal. Kemudian beliau bersabda, sholat awabin, awabin itu sholat orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ketika anak unta, ya, ketika anak unta itu mulai kepanasan dan pindah tempat, ya. Itu sholatul awabin, artinya sholat duha itu ketika matahari sudah mulai terik, ya, sehingga ukurannya udah waktu itu anak unta yang berjemur itu sudah mulai kepanasan, dia pindah tempat. Ya, ini ciri daripada waktu sholat duha. Ya. Dan ini pun sholat duha pun disebut dengan sholatul awwabin, sholat orang-orang yang awwab. Awwab itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan sholatul awwabin adalah sholat antara maghrib dan isya. Nah, ini nggak benar, ya, tidak benar, karena ini jelas hadisnya sholat awwabin itu ketika ya anak unta kepanasan, ya, karena teriknya matahari. Kalau antar maghrib dan isya nggak kepanasan, ya karena nggak ada mataharinya, matahari tidak bersinar. Tetapi sholat antara maghrib dan isya itu ada, artinya sholat antara ya menunggu sholat itu sholat sunnah juga. Jadi dibolehkan kita sholat antara maghrib daripada kita nggak ada pekerjaan, daripada pulang rumahnya jauh, sudah bisa sholat maghrib di masjid sampai isya, ya, melakukan sholat terus menerus. Ini juga pahalanya banyak. Tapi namanya bukan sholatul awabin, karena sholatul awabin ini maksudnya adalah sholat duha. Ya. Kemudian dari Jabir bin Nafir, dari Abi Darda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Annaullah azza wa jalla qala, Allah SWT berfirman, yang berfirman adalah Allah SWT, Ibn Adam irka'li raka'atin min awwalin nahar. Wahai anak Adam, wahai manusia, ini kata Allah, wahai manusia, dan atas kursinya, wahai manusia, rukuklah beberapa rakaat pada pagi hari. Rukuklah beberapa rakaat pada pagi hari sebelum siang, maksudnya jam 8 sampai zuhur, ya. Akfika akhirahu, maka akan saya tanggung akhirnya. Maksudnya gini, rukuklah, sholatlah di awal hari, ya, di pagi hari, maka saya akan mencukupkan untukmu rezeki pada sore hari. Ya, artinya sholat duha ini bisa menambah rezeki, dan Allah akan menjamin kita pada sore harinya ketika kita melakukan sholat duha pada pagi harinya. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Amr, dia bercerita Rasulullah SAW mengirim pasukan ke suatu daerah, kemudian menang, dapat ghanimah yang sangat banyak sekali. Kemudian orang-orang pada ngomongin, wah ini enak sekali, dapat ghanimah banyak, perangnya cepat, bisa menang dan seterusnya, ya. Pada iri, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nggak usah iri, ya. Ala adullukum ala aqrabi minhum mahza wa aktharu ghanimatan. Akan saya tunjukkan suatu perbuatan yang lebih besar daripada ghanimah tadi, dan lebih mulia daripada berperang tadi. Barang siapa yang berwudu, man tawadda'a summa ghada, kemudian pergi ke masjid. Barang siapa yang berwudu kemudian pergi ke masjid untuk sholat duha, fahuwa aqrabu minhum, maka orang itu mendapatkan ghanimah seperti yang mereka dapatkan. Ini hadisnya masih diperdebatkan, tapi disahihkan oleh sebagian ulama. Ya, artinya ini termasuk fadilah sholat duha.
sekitar ini saja fadilah sholat duha. Sehingga di sana tidak ada doa-doa yang sering disampaikan atau sering dilakukan oleh beberapa orang seperti Allahumma inna duha duhaka dan seterusnya, itu tidak ada doa seperti itu. Tidak tahu dari mana doanya. Jadi doanya memang tidak ada doa khusus. Selanjutnya pada rahmatullah kita akan membahas tentang hukum sholat duha dan kapan dilakukan. Sholat duha para ulama berbeda pendapat, menjadi 3 pendapat. Yang pertama, bahwa sholat duha itu diperintahkan secara mutlak, secara umum, kapan saja. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu melakukan terus menerus. Ini apa namanya? Pendapat pertama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang kita sebutkan di atas. Yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ausani khalili," saya dinasihatin oleh teman saya, maksudnya Rasulullah SAW, dengan 3 hal. Yang pertama, siyamu salasati ayyamin kulli syahrin, untuk berpuasa tiap 1 bulan 3 hari, yaitu hari putih, bukan puasa mutih. Dibedakan ya. Ada namanya puasa mutih, itu maksudnya puasa yang tidak makan kecuali yang putih-putih. Jadi nasi, kerupuk, ya, pokoknya putih-putih itu. Atau atau tidak makan kecuali yang tidak ada rasanya, jadi nasi aja tidak ada bumbunya. Ini namanya puasa mutih. Nah, ini puasa ini buatan manusia, biasanya untuk mencari kesaktian. Saya pernah ketemu dengan salah seorang jamaah haji, ya, dan ketua rombongan lagi. Ini seorang kiai, ya. Itu ketika kita disuruh kita suruh untuk makan, dengan nggak makan, saya sedang mutih, masa mutih. Dan dia mengatakan, saya baru saja dihatif, artinya dibisikin oleh orang, maksudnya dibisikin oleh malaikat. Jadi itu ada hubungannya antara puasa mutih dengan seperti itu. Makanya ini jelas tidak ada dalam Islam. Tidak ada namanya puasa putih, puasa hijau, puasa biru, itu nggak ada. Tapi yang ada adalah ayyamun bid, ya. Puasa 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ya. Ini karena 3 hari ini sedang bulan purnama, ya. Ini kalau menurut ilmu kesehatan, ketika bulan purnama itu, ya, seseorang mengalami perubahan di dalam tubuhnya, maka paling baik adalah dengan berpuasa 3 hari itu, ya. Jadi itu menyehatkan. Kemudian yang kedua adalah waraqataini duha. Saya diwasiatkan untuk puasa 3 hari setiap bulan, kemudian sholat duha. Dan ketiga adalah an utira qabla an arfuda. Saya diperintahkan untuk sholat witir sebelum tidur. Pada pertemuan yang lalu kita bahas sholat witir. Sholat witir ini dibolehkan dikerjakan sebelum tidur jika kita khawatir tidak bangun. Ya, ini wasiatnya Abu Hurairah. Wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang kedua adalah hadis Mu'adzah al-Adawiyah, seorang perempuan. Dia bertanya kepada Aisyah, qultu li Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha?
Aisyah mengatakan, iya. Apakah beliau sering sholat duha? Iya. Arba'an wa yazidu ma syaa. Dia sholat 4 rakaat dan menambah menurut kemampuan beliau. Ya, ini menunjukkan semuanya bahwa sholat duha itu sunnah dan dikerjakan setiap saat. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ahabbul amal ilallah atau ahabbul amal ilallah ta'ala ma dam alaihi sahibuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ya, seperti ini, seperti kajian Ahad pagi, ini termasuk amal yang dicintai oleh Allah karena terus menerus walaupun cuma seminggu sekali dan 1 jam, tapi rutin. Ya. Termasuk kalau kita membaca Al-Quran 1 hari atau menghafal Al-Quran 1 hari 3 ayat, kalau rutin itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang rutin dan terus menerus dari suatu ibadah itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun cuma sedikit, ya, termasuk sholat subuh cuma 5 menit, tapi rutin, maka dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat pertama, Pak, ya, bahwa sholat duha itu hukumnya dilakukan terus menerus setiap hari. Ya. Pendapat kedua mengatakan bahwa sholat duha itu tidak dilakukan tiap hari, dan terus dilakukan kadang-kadang saja. Ya. Loh, kenapa seperti itu? Ini berdasarkan hadis juga, Pak. Berdasarkan hadis juga, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW kalau sholat duha kita mengatakan tidak pernah meninggalkan, tetapi kalau dia sudah tidak sholat seakan-akan kita mengatakan tidak pernah sholat. Jadi hadisnya seperti itu. Beliau kan kalau mengerjakan sholat duha seakan-akan sholat duha terus, tetapi ketika tidak mengerjakan ya sudah, berarti sudah tidak mengerjakan terus. Ya. Kemudian yang kedua, dari Anas bin Malik, bahwasanya dia ditanya apakah Anas ini adalah siapa, Pak? Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah SAW sejak kecil. Jadi ibunya ini sengaja menaruh Anas ini di rumahnya Rasulullah SAW. Silakan sholat pakai untuk apa saja, maksudnya diperintahkan apa saja untuk membantu. Lah Anas ini yang paling banyak juga hadisnya karena beliau kemana-mana bersama Rasulullah. Maka ditanya oleh sahabatnya, ya Anas, apakah Rasulullah sholat duha? Beliau mengatakan, jarang saya lihat beliau sholat duha. Jarang saya yang serta menyertai Rasulullah di mana-mana, jarang saya melihat sholat duha. Ya. Bahkan Aisyah juga begitu. Saya jarang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat duha, dan beliau kadang-kadang meninggalkan sholat duha itu atau beberapa amalan takut diwajibkan kepada umatnya, seperti sholat taraweh. Beliau kalau kita lihat hadisnya, beliau sholat tarawihnya di rumahnya sendiri, sholat sendiri. Kemudian jamaah ngikutin dari belakang. Ya. Pada hari kedua jamaah semakin banyak. Pada hari ketiga jamaah semakin banyak. Maka pada hari keempat beliau tidak sholat. Kenapa tidak sholat tarawih? Karena takut diwajibkan kepada umatnya. Ini sifat Rasulullah SAW. Ya, walaupun beliau senang ibadah, tetapi tidak mau memaksa jamaah untuk mengikuti. Termasuk masalah siwak, ya. Beliau bersabda, kalau tidak memberatkan umatku, akan saya perintahkan umatku untuk memakai siwak setiap wudu dan setiap sholat. Jika takut memberatkan, saya nggak merintahkan. Yang kedua, sholat isya aslinya
atau beliau kepingin sholat isya itu dilakukan tengah malam. Beliau bersabda, kalau tidak memberatkan umatku, sholat isya ini akan saya pindah jam 12 malam atau tengah malam. Karena berat, ya sudah sholat isyanya jam 7 atau setengah 8. Juga di sini, ya, kalau saya tidak memberatkan umatku, maka saya perintahkan umatku untuk sholat duha setiap hari. Maka beliau meninggalkan sholat duha karena takut diwajibkan. Beliau juga meninggalkan sholat taraweh itu takut diwajibkan. Ya, ini pendapat kedua daripada ulama bahwasanya sholat duha itu dilakukan kadang-kadang saja, jangan tiap hari. Padahal pendapat pertama tadi kalau bisa setiap hari. Karena pendapat ketiga ini yang mungkin agak aneh dan jarang didengar oleh Bapak dan Ibu sekalian. Pendapat ketiga adalah sholat duha itu dilakukan ketika ada event, ya, ketika ada kejadian, ada acara saja. Kalau tidak ada kejadian, tidak ada acara, tidak ada event, ya, itu tidak sholat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pertama hadis Ummu Hani. Ummu Hani seorang sahabiat mengatakan, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Hani dan mandi di situ. Mandi fahtasala wa shalla thamaniya raka'atin. Setelah mandi beliau sholat 8 rakaat pada waktu duha. Umar ini mengatakan, karena beliau mengintip dan melihat Rasulullah sholat, beliau mengatakan falam ara sholat takut akhaffu minha. Saya belum pernah melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat kok ringan, cepat begitu. Wera annahu yutim ruku' wa sujud. Jadi sholat 8 rakaat itu cepat kayak sholat 2 rakaat fajar. Tapi tidak cepat sekali, cuma ya, baca Al-Fatihah, baca surat Qul huwallahu ahad, terus rukuk, tidak sujud itu ringan. Bahasa kita agak cepat tapi tidak ngebut. Ya. Beda ya cepat dengan ngebut ya. Ini cepat, bahasa Arabnya ringan. Ringan itu artinya tetap rukuk, tetap sujud secara tumakninah, cuma nggak terlalu lama-lama, 8 rakaat. Ya. Kemudian para ulama melihat ini sholat apa ya 8 rakaat ini ya? Ada yang mengatakan ini sholat karena menang perang. Kan masuk kota Mekah dan bisa menaklukkan kota Mekah sehingga sholat 8 rakaat. Orang mengatakan sholat kemenangan. Nah, ini bisa menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika datang kemenangan, pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia itu masuk Islam secara berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih dan beristighfar. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya sholat. Maka jika datang kemenangan, sholatlah. Rasulullah SAW ketika turun ayat ini beliau membaca dalam rukuk dan sujudnya, doa rukuk dan sujud bagaimana? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nah, ada yang mengatakan Subhana rabbiyal azim itu kalau rukuk, kalau sujud Subhana rabbiyal a'la itu yang mudah. Tapi ada juga riwayat mengatakan doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu karena apa? Menafsirkan atau mengamalkan ayat tadi, fasabbih subhanakallahumma wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Allahumma ighfir.
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma Maha suci Engkau ya Allah dengan segala puji-pujimu. Kemudian Allahumma firli, saya meminta ampun dari segala dosaku. Nah, ini ya, dikatakan tasbih, artinya apa? Tasbih di dalam Al-Quran juga kadang-kadang maksudnya adalah sholat. Tasbih ya itu juga sholat, karena bertasbih itu maksudnya sholat ya. Maka di sini ada dua pendapat. Ketika Fathu Mekah itu Rasulullah SAW sholat 8 rakaat. Ini sholat apa? Yang satu mengatakan itu sholat kemenangan. Ini dilakukan oleh beberapa ulama, beberapa komandan Islam, termasuk di dalamnya adalah Muhammad Al-Fatih. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian pernah melihat Muhammad Fatih, paling tidak anak-anaknya ya, atau cucu-cucunya bisa dikenalkan Muhammad Fatih. Muhammad Fatih atau Saifuddin Qutuz ya, atau Tariq bin Ziyad ya, itu pahlawan Islam yang mestinya kita kenalkan sama anak dan cucu kita, mengganti Naruto sama apalagi itu yang kartun-kartun yang hanya khayalan Doraemon ya. Orang Doraemon itu dari orang Indonesia juga ya. Itu diganti dengan kartun-kartun Islam ya, termasuk ini ketiga kartun yang sudah ada terjemahan dobel, bukan ya, terjemahan dari kartun Arab sebenarnya ya. Ya tadi pahlawan perang salib, pahlawan perang Tatar, pahlawan Tatar itu Saifuddin Qutuz ya, yang satu-satunya pemimpin Islam yang bisa menyelamatkan dunia Islam dari serangan Tatar ya, pahlawan dari Mesir ya. Dari Qutuz. Yang kedua adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini adalah pahlawan yang bisa membuka kota Andalus ya, menyeberang ya, ketika menyeberang membakar kapal-kapalnya itu supaya umat Islam tidak mundur. Itu 7.000 pasukan melawan 40.000 dan menang di Andalus, yang buka kota Andalus ya. Sekarang Spanyol itu yang buka Tariq bin Ziyad. Yang ketiga ini Muhammad Al-Fatih, itu adalah sultan dari Turki, baru saja, ini belum lama ya. Itu ketika kekaisaran Turki masih ada, ini bisa membuka kota Istanbul. Istanbul dulu itu pusatnya orang Romawi yang kuat di situ. Itu susah dibuka, bahkan pada zaman sahabat pun tidak bisa dibuka. Abu Ayyub Al-Ansari mati, orang meninggal dunia syahid di benteng kota Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul. Istanbul kota Islam ya, Istanbul aslinya Islam itu jadi Istanbul. Bul itu kota Islam ya. Nah, sekarang jadi Istanbul, jadi kota ya dari negeri Muslim yang dulunya itu pusatnya Kristen. Siapa yang bisa buka? Muhammad Fatih. Ini sultan tapi masih muda ya, subhanallah. Nah, beliau pun ketika bisa menaklukkan kota Istanbul, kota Konstantinopel, beliau jadi sholat di gereja Maya Sofia itu yang kemudian dirubah jadi masjid. Ya, sholat di situ, dan sekarang masjid ini diganti oleh Kemal Atatürk menjadi museum. Ya, sampai sekarang. Nah ini apa namanya? Ini perlu anak-anak kita, cucu kita dikenalkan dengan itu. Dan konon sekarang Perdana Menteri Turki yang dari Partai Islam Erdogan itu caranya supaya tidak ketahuan oleh militer, karena ini sekuler ya negaranya, itu supaya tidak berbau Islam, dia membangkitkan semangat patriotisme atau semangat nasionalisme Turki ya. Pada itu maksudnya Islam, tapi dibuat dengan nasionalisme Turki ya, dengan membuat film 3 dimensi. Ya, Muhammad Fatih ini konon kemarin teman dari Turki sudah mulai di bioskop perang tentara Islam. Padahal kartonnya itu sudah bagus, orang bisa menangis lihat apa bangga sekali dengan Islam, lihat kartonnya, karton anak-anak, apalagi lihat aslinya, maksudnya itu yang ditampilkan manusia aslinya. Ya mudah-mudahan nanti bisa sampai Indonesia. Ya, itu membuat semangat umat Islam.
Lah beliau ketika membuka kota Istanbul itu setelah perjuangan yang begitu panjang sampai kapalnya itu dalam sejarah itu kapalnya itu dinaikkan gunung. Jadi baru pertama kali itu ya tentara Islam membuat kapal, kemudian kapalnya itu dinaikkan gunung untuk menyeberangi. Jadi kalau lewat laut itu tidak bisa karena pasukan musuh itu mempunyai rantai, tidak bisa. Makanya menggunakan cara lain, kapalnya diangkat lewat gunung. Coba bayangkan. Subhanallah, tapi alhamdulillah terbebas. Dan ini menurut hadis Rasulullah SAW, pasukan yang baik adalah pasukan waktu itu, pasukan terbaik pada waktu itu adalah pasukan yang bisa membuka kota Konstantinopel dan komandan yang terbaik, yaitu Muhammad Fatih dan pasukannya pasukan Islam. Ya, itu termasuk hadis daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah ini beliau ketika masuk kota Istanbul itu sholat 8 rakaat. Nah jadi 8 rakaat ini dikatakan sholat pembukaan, sholat kemenangan. Tapi ada yang mengatakan ini bukan sholat kemenangan, tapi sholat duha. Nah, sholat duha itu dilakukan ketika masuk kota. Kemudian hadis berikutnya beliau dipanggil oleh namanya Utbah bin Malik. Utbah itu membuat rumah baru. Kemudian supaya dapat berkahnya Rasulullah SAW, beliau memanggil buat undangan dari Rasulullah. Ya, saya mohon engkau mau sholat di rumah saya supaya rumah saya itu dapat berkah. Ya sudah, kapan waktunya? Hari sekian, tanggal sekian. Ya sudah. Akhirnya Rasulullah SAW datang bersama beberapa sahabat ke rumah. Sahabat itu karena undangannya, jadi tidak undangan makan tapi undangan sholat. Kemudian beliau datang dan mengatakan, mana di sebelah mana saya harus sholat? Oh, sebelah pojok sana Rasulullah. Akhirnya beliau sholat pada waktu duha, karena beliau datang itu pada waktu duha. Ya. Kemudian sholat di situ bersama rombongan. Nah di sini kelihatan beliau sholat berjamaah di rumahnya Utbah bin Malik. Dan ini dari sini sebagian ulama mengatakan dibolehkan sholat jamaah duha kadang-kadang. Nah ini menunjukkan apa? Sholat duha dilakukan ketika ada undangan. Sholat duha dilakukan ketika ada pembukaan kota Mekah atau masuk kota. Bahkan dari hadis di sini Aisyah bahwasanya beliau, ini Aisyah ini istrinya, dia menceritakan beliau itu tidak sholat duha kecuali kalau datang dari jauh, dari luar kota, pulang itu datangnya waktu duha. Dan disunahkan jadi supaya ketika pulang dari luar kota itu datangnya ke rumah itu waktu duha jam 8 sampai jam 11, tidak malam-malam ya, karena malam-malam ini mengagetkan tuan rumah, bahkan istri masih kusut ya, bangun tidur, suaminya datang, nggak enak lihatnya, dan mengagetkan jam 1 malam, jam 10 malam, 11 malam, jadi takut kan gitu, mengagetkan. Oleh karena itu disunahkan kalau kita dari luar kota dipaskan gitu pada waktu duha. Nah, ketika masuk rumah itulah pertama kali dikerjakan ada sholat duha. Jadi ringkasnya pada Rasulullah sholat duha itu menurut pendapat ketiga. Jadi pendapat pertama tadi sholat duha disunahkan dikerjakan kapan saja, setiap hari. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Sholat duha itu dilakukan kadang-kadang dan ditinggalkan kadang-kadang. Yang ketiga, ada pendapat terakhir ini sholat duha dilakukan ketika ada event-event tertentu, ada acara-acara tertentu, ketika datang dari luar kota, ketika ada pembukaan, ketika pindah rumah dan sebagainya, ini baru dilakukan sholat duha. Hadirin rahimahullah, mungkin sementara ini dari pembahasan sholat duha dan lain-lainnya, mudah-mudahan bermanfaat.
Mungkin sebelum saya tutup ada tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sholat suruh, Pak, apakah sholat suruh itu harus dilaksanakan di masjid atau bisa di rumah? Yang kedua, apakah sholat suruh itu tadi sudah tidak usah sholat duha, belum menggantikan sholat duha? Yang ketiga ini, saya mohon maaf Pak, mungkin saya salah. Menurut yang pernah saya dengar, jumlah ruas dalam tubuh kita itu sama dengan jumlah hari yang ada pada tahun Hijriah, yaitu 354 hari. Jadi jumlah ruas dalam tubuh kita adalah 354 ruas. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Jadi yang apa ditanyakan tadi, sholat suruh itu kalau kita mengatakan sholat suruh adalah sholat ya seperti ini kan, ini mau suruh ini sudah suruh barangkali belum sebentar lagi ya, jam 6 itu suruh. Nanti kalau yang nggak pengen sholat berarti nunggu 10 menit atau 15 menit. Karena kalau kita pas suruh sholat malah haram. Diharamkan sholat ketika matahari terbit, haram. Makanya nunggu sebentar lah, 10 menit sampai 15 menit. Lebih amannya 15 menit setelah terbit. Nanti kan dilihat jadwalnya, kalendernya itu ada matahari terbit, namanya jam 6. Berarti kita nunggu 15 menit baru sholat. Di mana dilakukan? Karena ini satu urutan, maka dilakukan di masjid. Ya, karena hadisnya mengatakan barang siapa sholat subuh, berzikir dan tidak beranjak dari tempatnya, kemudian sholat syuruk atau sholat 2 rakaat setelah matahari terbit, maka dapat pahala umroh sempurna. Berarti kan di masjid. Kalau di rumah sudah pindah tempat, walaupun ini tidak mutlak, boleh juga di rumah, asal tidak diputus dengan pembicaraan dengan macam-macam. Ini maunya kan zikir langsung zikir gitu. Wala alam bisa, tapi secara zahir yang dilaksanakan kebanyakan orang, termasuk ketika di Madinah, di Mesir, itu saya lihat memang rata-rata mereka habis sholat subuh di masjid. Ya, itu. Yang kedua, apakah sholat ini tadi apa itu? Menggantikan sholat duha. Oh iya, jadi kalau memang dia niatnya sholat duha, maka dia berarti sudah menggantikan sholat duha sekaligus sholat itu. Artinya kan ini, sholat duha itu kan karena waktu kan. Setiap sholat yang dilakukan ketika waktu duha disebut sholat duha. Seperti setiap sholat yang dilakukan sebelum duduk ketika masuk masjid namanya sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi dua niat tidak apa-apa. Itu pun kalau sholat subuh sama sholat duha berbeda. Tapi kalau sama berarti memang itu sholat duha. Ya, berarti sholat duha. Kemudian masalah ruas, tadi hadisnya jelas Pak. Hadisnya di sini, setiap diri manusia itu ada taratumi'ah wa situn. Disebutkan situna wa taratumi'ah 360. Saya belum pernah dengar tadi 54 dalam hadis ya. 54 Pak. Ya. Sesuai dengan jumlah hari. Kalau hari itu dilihat bisa dari hari Hijriah Pak. Ya, jadi Hijriah. Dari Hijriah itu bisa lebih dikit, bisa lebih banyak ya. Dari Hijriah, tapi tidak harus dipaskan ya, karena hari ini kan beda-beda ya, tidak harus pas. Apalagi Hijriah ini kan bisa 30, bisa 31, 29. Kalau hari Masehi 29, 28, 29, 30, 31. Kan berbeda. Tapi sekitar itulah, tidak harus pas. Makanya yang di sini disebutkan 360. Ya masuk akal juga. Ya memang Allah itu menciptakan manusia itu sesuai dengan kadarnya, dengan kadar hati dan seterusnya. Ada hikmahnya insya Allah di sini. Tapi di kadar hati sini Pak 360. Ya, mana ada yang lain? Ya, silakan Pak ya. Tadi kan ada puasa hari putih Ustaz ya. 13, 14, 15 Hijriah. Hijriah. Ya. Bukan Masehi. Karena bulan purnama. Ya. Hijriah. Ya, Hijriah. Ya. Silakan Pak. Yang sering dilakukan Rasulullah itu berapa kali Ustaz? 2, 4 atau 8 ya Ustaz?
Nah tadi kita lihat sholat duhanya ini kan beragam. Tadi ada yang meriwayatkan 4 rakaat, ada yang meriwayatkan 8 rakaat. Itu kan belum kesepakatan apakah itu sholat duha atau sholat yang lain kan gitu. Tapi boleh 2 rakaat sampai sampai beberapa rakaat ya. Walaupun ada yang mengatakan sampai 12 rakaat. Tapi yang jelas sholat duha ini tidak dibatasi. Rasulullah seringnya tadi 4 rakaat atau 8 rakaat. Atau 8 rakaat. Ya. Jadi hadis Aisyah 4 rakaat atau menambah menurut kemampuan beliau. Ya. Ya. Jadi tadi kalau dikatakan apakah sholat duha itu menambah rezeki atau membuat berkah rezekinya? Iya, di sini disebutkan tadi wahai ibnu Adam, kata Allah, wahai ibnu Adam, sholat